Tuman. Ini umur 28 185. Jadi lumayan kencang kenaikan bobotnya. Oke, bobot di akhir itu sangat dipengaruhi pada masa brooding. Tapi jangan lupa juga kalau misalkan suhu di akhirnya itu nggak ketemu, nggak nampak juga kenaikan bobotnya. Nah ini contoh nih, kita lagi kondisi siang tapi bisa ngeset suhu di bawah 28, di atas juga sama 28,3, 28,3 sama-sama 28,3. Nah yang mana pada umumnya kandang klosos biasanya itu di atas bawah itu lebih kencang suhu di atas. Nah kalau misalkan kondisinya seperti itu, susah itu buat ngejar ADG-nya. Feed intake aja yang banyak tapi ADG-nya kurang bagus. Karena kalau penambahan bobot di akhir itu usia-usia 25 sampai ke itu pengaruh besarnya ada di suhu. Jadi kalau misalkan suhunya kita nggak bisa dapat di bawah 30, bagusnya sih sebenarnya kalau udah 30, umur-umur 30 gini mau mencapai ADG yang lebih maksimal lagi tuh ini harusnya bisa di 26 ya, 26, 25 malah lebih bagus. Cuma untuk sekarang ini sih kita target penambahan bobot itu dengan konsumsi pakan, jadi kita cuma menargetkan 100 gram per hari minimal. Dan dengan suhu seperti ini udah cukup. Nah kawan-kawan juga untuk di kandang klosos itu harus sudah paham dengan suhu segini tuh, dengan suhu yang kawan-kawan dapat di kandang masing-masing itu menghasilkan ADG-nya berapa. Ini kaitannya erat banget. Jadi kalau ayam udah besar gini nggak usah terlalu pening-pening lah mikirin obat apa atau gimana. Karena yang saya lakukan di sini pemaksimalannya itu di suhu sama settingan blower. Kalau itu udah kena, ADG hariannya bagus, beda banget kalau suhu tinggi. Nah ini rahasia lainnya. Jadi selain pemaksimalan di settingan blower, ini molas gula. Ini untuk suplai energi metabolismenya, karena biasanya kalau siang kena panas itu ayam nggak butuh protein. Yang mereka butuhkan energi metabolisme untuk bisa bertahan dari panasnya cuaca. Oke, itu yang pertama. Ini molas, tetes tebu. Nah kalau yang ini probiotik. Yang ini probiotiknya yang memang untuk khusus pencernaan. Kalau untuk pencernaan sih ya banyak lah, kayak macam lactobacillus itu udah jelas buat pencernaan. Terus kalau yang ini bacillus, ini tugasnya dia itu memproduksi antibiotik secara alami. Jadi ketika ada gangguan datang, ini makhluk-makhluk di dalam tong ini memproduksi antibiotik secara alami. Itu Bacillus subtilis. Kalau yang tong putih ini ada Trichoderma hazardum, ada Geobacillus segala macam lah. Tong putih ini untuk dekomposer. Jadi kita perhatikan juga liternya supaya nggak jadi bibit penyakit. Nah makanya ini untuk perang lawan bibit penyakit ini nih, yang putih ini. Yang ini lebih ke bahan herbalnya sih, tapi kita bantu wanginya keluar banget. Nah ini nanti kita bahas secara khusus bahan herbalnya apa aja. Ini juga pengaruh besar untuk efektivitas FCR, jadi semacam biosecurity untuk sistem cerna, tapi juga bisa lebih memaksimalkan lagi daya cerna si ayam itu sendiri. Yang ini kita skip dulu. Sekarang kita lihat gimana caranya suhu di lantai atas itu bisa sama dengan lantai bawah. Nah ini di sini cooling sistemnya. Jadi aduh maaf ya kalau agak berisik suaranya. Ini ada pompa tekanan tinggi, ada 2 unit. Ini yang biasa, jadi yang pompa hijau ini masih normalnya Seldek lah. Nah sedangkan yang 2 ini tuh yang Sin Leader yang ada 2 unit.
dari filter itu, filter nano, supaya salurannya tetap aman, nggak sumbat. Nah, ini yang lebih dari yang lain. Jadi kalau biasanya tuh cuma ada air aja, kita tambahkan ini pengabut di selectnya untuk lantai atas. Nah, dengan cara ini lumayan kekejar suhunya. Ini penambahan Fogger ini masih kita maklum selama kelembaban di kandang itu nggak melebihi dari 70%. Karena memang ayam juga masih butuh ya kalau kelembaban. Selama kelembabannya masih di bawah 70, 65, 60, 55 itu 50 udah jelek. Jadi yang bagus tuh 60 sampai 70 kelembaban kandang. Nah, yang ini selain kelembabannya lumayan, suhu juga jadi ya seperti yang dilihat tadi dari tempron tuh jadi sekitar 28. Pompa yang dua tadi, yang sin leader tadi yang tekanan tinggi, nah ini untuk menyuplai jumlah Fogger ini. Ini kenapa selalu ada tangga? Karena memang wajib kayak gini nih. Nah, ada yang udah kurang pas setelannya, dan karena ini kecil banget lubang-lubangnya, makanya tadi di bawah tuh dekat air tuh kita tambahkan filter nano supaya ini awet. Biasanya kalau tanpa filter nano itu paling seperiode 2 periode, tapi kalau pakai filter nano bertahun-tahun awet. Kita udah sering pakai kayak gini di kandang close, aman. Kandang ini populasi sekitar 54.000. Nah, makanya ini water supply-nya nggak main-main. Itu di atas buat distribusi, yang di bawah ini supply ini. Duh, banyak banget ya makan air nih, minum airnya. Nah, selain tadi ada upgrade di pengabutnya, untuk sisi yang cenderung kena matahari kita tambahkan paranet di samping. Ini efektif untuk meredam panas yang masuk ke dalam kandang, jadi nggak nyorot langsung ke terpal. Banyak faktor, jadi selain penambahan Fogger, paranet, terus dari settingan blowernya, settingan inlet, ya terbayar sih. Kerumitan yang segitu banyaknya itu kita bisa dapat bobot yang lumayan bagus periode ini. Periode kemarin agak-agak kita percepat untuk lantai atas panennya, karena suhu siang harinya bisa sampai 32, 33. Daripada bermasalah, mumpung masih ada untungnya, makanya kita cepat panen. Nah, untuk periode sekarang setelah ada penambahan paranet, pengabut, udah tenang, bisa kita besarkan ayam itu sampai maksimal.